Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial, ya. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu. Kita akan berdoa dulu ya. Kita akan berdoa sama-sama. Boleh silahkan kamu siapkan temannya. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silahkan duduk. Siapa yang tidak hadir hari ini? Coba. Gilang. Kenapa Gilang? Sakit? Ada kabar dari temannya? Baik, untuk mengefektifkan batu, kita akan menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka. Anak-anak boleh semuanya berdiri, biar tambah semangat. Siap ya? Ada yang mau jadi dirijen di depan? 11 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, terima kasih Dimas. Silakan duduk. Anak-anak silakan duduk kembali ya. Oke. Sebelum belajar, kita akan ice breaking dulu ya, biar semuanya semangat. Siap? Siap? Siap. Siswa kelas 5B, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5B semuanya hebat. Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama.
Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ya, anak-anak dengarkan. Oke, udah. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu satu, kita akan belajar hari ini tentang coding dan kecerdasan artifisial. Tujuannya itu satu, lihat ke depan, melalui tanya jawab, nanti anak-anak dapat menjelaskan pengertian berpikir komputasional dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi dan kerja kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi 4 elemen berpikir komputasional, yaitu ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma dengan benar. Yang ketiga, melalui pemecahan masalah sehari-hari, peserta didik dapat menghubungkan konsep berpikir komputasional dengan coding dan kecerdasan artifisial dengan tepat. Baik, kita akan simak video tentang coding dan kecerdasan artifisial ya. Ya, silakan ditonton dulu. Kalian membayangkan bagaimana caranya sebuah robot bisa bergerak atau bagaimana komputer tahu harus membuka game yang kamu klik. Nah, semua itu bisa terjadi karena coding. Yuk, hari ini kita kenalan dengan coding, bahasa algoritma yang bisa membuat komputer dan robot bekerja untuk kita. Coding itu apa sih? Coding adalah menulis perintah supaya komputer atau robot melakukan sesuatu sesuai keinginan kita. Coba bayangkan seperti ini. Kalau kamu ingin membuat teh, kamu gak bisa cuma bilang buatkan teh ya. Simak ya videonya ya. Tidak akan mengerti. Kamu harus memberi langkah-langkah yang jelas seperti ambil gelas, masukkan teh, tuang air panas, aduk, selesai. Nah, langkah-langkah seperti ini disebut instruksi. Kalau perintahnya salah atau tidak lengkap, robot bisa bingung loh. Misalnya, tuang air panas, tapi gelasnya belum diambil. Wah, bisa berantakan ya. Jadi, coding adalah menulis instruksi yang urut dan jelas. Sebenarnya, setiap hari kita sudah sering melakukan coding loh. Contohnya, saat kamu menyikat gigi, saat kamu membuat mie instan, saat kamu memakai sepatu. Semua itu perlu langkah-langkah berurutan. Supaya lebih seru, yuk coba bayangkan temanmu menjadi robot manusia. Berikan perintah seperti ini. Mengikuti langkah, belok kanan, ambil pensil. Apakah temanmu bisa mengikuti perintah dengan benar? Bagaimana kalau perintahnya tidak jelas? Nah, disitulah kamu akan belajar bagaimana tentunya menyusun perintah dengan baik. Jadi, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coding adalah menulis perintah untuk komputer dan robot. Instruksi harus urut dan jelas. Kita semua sudah sering melakukan coding dalam kehidupan sehari-hari. Saya bukan? Yuk, jadi pencipta yang hebat dengan belajar coding. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Nah, itu. Sudah kebayang? Bayang nggak apa coding? Udah ya? Nah, sebentar. Nah, ini Ibu punya pengertian coding. Kita lihat. Pengertian coding secara sederhana. Coba kita baca sama-sama. Apa artinya? Menulis perintah supaya sesuai dengan keinginan kita. Jadi coding itu menulis perintah kepada komputer atau misalnya robot agar apa yang kita mau bisa dilakukan oleh komputer atau robot tersebut ya. Sekarang kita lihat, ada pengertian kecerdasan artifisial. Apa sih artinya? Coba baca. Mengacu pada apa? Pada cabang ilmu komputer yang berusaha untuk mengembangkan sistem
Jadi nanti bisa dibuat seperti pengenalan pola, apalagi pengambilan keputusan dan pemrosesan bahasa secara alami. Ya, sudah kebayang ya? Lanjut lagi. Nah, sekarang Ibu punya instruksi perintah. Bagaimana cara kalian membuat mie instan? Kelompok ini dulu, boleh? Dimasak. Ini gimana? Dapat apa dulu yang dilakukan? Masukin bumbunya dulu. Masukin bumbunya dulu, betul? Atau apa dulu? Air. Masukin bumbunya, tambahin air. Ada yang bisa melengkapi? Sebentar, nih. Ini. Buka mie-nya, masukin bumbunya ke mangkok, masukin air ke panci, rebus mie-nya, aduk-aduk, tuang ke mangkok, terus diaduk-aduk, dah jadi. Oke, boleh. Terima kasih. Yang ini, coba gimana cara membuat mie instan? Ambil panci dan mie dan mangkok, masukkan Terus? air kepada panci dan setelah mendidih masukkan mie kepada panci, terus bumbunya tuangkan kepada mangkok, terus selesai dimasak mie-nya masukkan kepada mangkok. Oke, terima kasih. Lagi. Ini mau kemana dia? Sayang. Sok. Cara membuat mie instan. Apa? Cara membuat mie instan gimana? Ambil piring, tuang bumbu, masukkan mie ke panci, dimasak, lalu dituang ke mangkok, diaduk-aduk. Oke, kita lihat ya, apakah yang sudah kalian ucapkan itu betul? Bagaimana sih cara membuat mie instan? Kita cek. Tara, jawabannya adalah... Nah, cara membuat mie instan gak apa-apa. Kita kan sedang belajar, salah tidak apa-apa. Cara membuat mie instan, 1, rebus air hingga mendidih. 2, masukkan mie ke dalam air yang mendidih. 3, tunggu 3 menit sampai mie-nya menjadi matang. Kemudian tuang bumbu ke dalam mangkok. Masukkan mie dan tambahkan kuah sesuai selera. Aduk rata dan siap untuk dinikmati. Sama nggak barusan pendapat kalian? Ada yang sama, ada yang langsung tadi mah tuangkan bumbu ke mangkok dulu. Nah, coding adalah membuat perintah yang jelas. Jadi anak-anak harus apa? Jelas membuatnya gitu ya. Instruksi atau perintahnya harus jelas gitu ya. Kita lihat sekarang. Masih ada materi selanjutnya. Nah, ini ya sebelum kita ke kelompok, anak-anak lihat. Prinsip berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama lihat, pemecahan dekomposisi. 1, dekomposisi adalah pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Yang kedua, ada pengenalan pola. Artinya menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Yang ketiga ada abstraksi. Apa abstraksi? Lihat, mengambil informasi penting dan mengabaikan yang tidak penting. Terus ada algoritma. Algoritma itu yaitu menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Sekarang kita lihat contoh yang dekomposisi. Nah, ini contoh yang dekomposisi. Misalnya, Ibu menyuruh kalian, anak-anak siapkan pesta ulang tahun. Berarti kalian harus apa dulu yang dilakukan? Apa yang harus dibuat sama kalian apa? 1, misalnya membuat undangannya. 2, menyiapkan makanannya. 3, menyiapkan dekorasi. 4, menyiapkan permainan. Ini contoh yang dekomposisi. Sekarang kita lihat contoh lain. Contoh pengenalan pola. Lihat. Perhatikan deret angka di bawah ini. Ada angka 2, 4, 6, 8. Angka selanjutnya kira-kira 10. Setelah 10 angka berapa? Berarti ini pengenalan pola bilangan angka loncat 2. Bisa ya? Ini sudah termasuk berpikir komputasional ya, coding. Oke, lihat ya.
Lanjut lagi. Nah, contoh dari kegiatan abstraksi apa? Kita lihat. Nanti misalnya Ibu ngasih pertanyaan. Benda untuk menulis yang berbentuk panjang dan runcing adalah... Itu cara berpikir komputasional juga. Misalnya sekarang Ibu ngasih lagi pertanyaannya seperti ini. Biasanya benda ini berada di jalan raya. Benda ini mempunyai mata 3. Ada merah, kuning, dan hijau. Siapakah aku? Nah, seperti itu ya, bisa ya? Oke, pintar. Terima kasih. Lanjut. Semangat. Sekarang algoritma. Contoh dari algoritma seperti ini. Bagaimanakah langkah membuat telur goreng? Nah, bagaimana caranya? 1. Pecahkan telur ke dalam mangkuk. Oke, 2. 3. Nah, itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup mengerti? Oke, kalau mengerti kita lanjutkan kembali. Nah, anak-anak kita akan berkelompok. Tapi sebelum berkelompok, Ibu mau anak-anak coba 2 orang dari kelompok ini ke depan. Kita akan mencoba, atau yang kelompok ini dulu. Kita akan mencoba robot manusia. Siap ya? Siapa yang mau jadi robotnya? Siapa yang mau jadi yang membuat programnya? Ini, Ibu punya ini. Siapa robotnya? Oke, robot. Oke. Oke, kamu yang ngasih perintahnya seperti apa? Ingat perintah harus bagaimana? Harus jelas ya, harus jelas. So, oke, boleh kasih robotnya perintah. Hadapnya ke sini aja robot. Oke. So, maju 3 langkah. Berputar. Nah, apa lagi? Udah suruh berhenti robotnya. Berhenti robot. Nah, terus. Apa lagi? Maju 2 langkah. Maju 2 langkah. Oke, lagi. Itu robotnya hebat ya, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Giliran. Boleh, silakan. Terima kasih robot. Oke, giliran. Kelompok ini sekarang. Oh, oke, silakan. Siapa yang jadi robot? Siapa yang bikin perintahnya? Yo, siapa yang jadi robot? Oke, ke sana lihatnya sayang, biar. Oke. So kamu di sini. Perintahnya apa? Gimana kamu perintahnya apa? Maju 3 langkah. Mundur 2 langkah. Lagi? Peluk orang, robot. Peluk orang, boleh nggak peluk orang? Ada nggak orangnya? Nah, coba Bu Guru mau nyuruh lagi robot. Robot, ambil pensil. Nah, bisa ya seperti itu ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Apa ini kelompok apa? Oke, makasih robot. Ya, sekarang yang sebelah sini. Siapa yang mau jadi robot? Siapa yang mau perintah? Silakan maju ke depan. Ayo. Sok, Sakila sama siapa? Makalila boleh Kalila. Cepat. Mikaela sok. Cepat. Kamu jadi robot? Kamu yang ngasih perintah. Atau kamu mau jadi robot? Ayo cepat. Yuk. Sakila jadi robot. Kamu jadi robot. Siapa punya robotnya? Oke. Robot, di sini robot, sayang, robot cantik. Oke, sip. Ayo. Sok. Kasih perintah. Maju 3 langkah. Hah? 3 langkah. Mundur. Mundur 3 langkah. Yang keras kasih perintahnya harus jelas. Terus, apa lagi? Ibu sekarang ngasih perintah, coba. Balik kanan.
Berputar. Berputar. Berhenti. Berhenti. Pegang kursi. Pegang kursi. Maju 2 langkah. Stop. Pegang kursi. Pegang kursi robot. Nah, seperti itu ya, tepuk tangan. Oke, satu lagi, kelompok lagi, ayo. Siapa yang jadi robot, siapa yang perintah? Boleh, sok. Ayo, cepat sayang, sebelum berkelompok. Dimas robot? Oke, api di sini. Sini pelan-pelan. Mas jatuh. Sok. Robot, coba kasih perintah yang unik robotnya. Oh, boleh. Jongkok. Nah, asal jelas perintahnya ya. Terus apa lagi? Berdiri. Nah, terus. Putar 2 kali. 1. Wah, keren. Apa lagi? Maju 5 langkah. Nah, ada lagi? Oke, cukup. Terima kasih robot. Nah, bisa ya? Ini robot manusia yang tadi kita lihat di video. Duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD kelompok ya. Nih, Ibu punya LKPD. Anak-anak tolong kerjakan. Di sini coding mewarnai pola. Anak-anak warnai ya. Ibu kasih waktu berapa menit kira-kira? 5 menit cukup? Kita coba. Oke, silahkan. Tulis nama kelompoknya. Diwarnai ya. Perhatikan garis-garisnya. Itu beda-beda. Silahkan. Nanti presentasi ke depan. Silahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Kami dari kelompok Semangka akan menjelaskan coding berwarnai pola. Silakan. Es krim pertama berwarna merah dan kuning. Es krim kedua berwarna biru dan hijau. Es krim ketiga berwarna hijau dan biru. Es krim keempat berwarna biru dan merah. Sama tidak? Sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak sudah mengerti? Sudah mengerti pembelajaran hari ini? Ada yang ditanyakan tidak? Baik, kita akan lanjut sekarang. Tadi berkelompok, sekarang anak-anak mengerjakan tugas yang sendiri-sendiri. Silahkan, kita coba. Bu bagikan ya, ada LKPD-nya. 2, ya. Oke, silakan anak-anak kerjakan. Bagaimana bisa tidak mengerjakannya? Anak-anak untuk pembelajaran hari ini, hayu kita simpulkan bersama-sama. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Tentang apa? Coding. Apa sih arti coding itu? Apa artinya? Ya, menulis perintah agar komputer atau robot bisa melakukan sesuatu. Asalkan petunjuknya harus apa? Harus benar, harus apa? Harus jelas. Kalau kamu ngasih petunjuknya tidak jelas, robot akan bingung. Komputer akan bingung, ya. Dengarkan. Lanjut lagi. Apa lagi selain berpikir coding, selain coding apa? Kecerdasan artifisial. Mengacu pada apa? Coba. Mengacu pada apa? Coba ini di depan juga ada. Mengacu pada cabang ilmu komputer. Ayo kita baca sama-sama. Yang berusaha mengembangkan sistem untuk dapat melaksanakan. Nah, seperti pengenalan pola, pengambilan apa? Keputusan.
Itu ya untuk yang hari ini. Belum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan. Tuan oleh KM. Waalaikumsalam.